Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, gimana? Udah 3 minggu ini di rumah, belajar di rumah. Mudah-mudahan apa namanya? Ya walaupun mungkin bete, bosen, tapi ya mau gimana lagi? Karena kondisi negara kita masih belum aman dari wabah COVID-19. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang integral. Ini adalah materi terakhir dari matematika wajib kelas 11 semester 2 di kurikulum 2013 ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang juga. Dan tolong di komen juga ya, di kolom komentar. Kali-kali ada yang kurang jelas, kurang mengerti ya, belum tentu saya bisa jawab juga dengan di kolom komentar itu ya. Tapi untuk anak-anakku yang ada di Nepal ya, insya Allah untuk jawabannya gampang ya, untuk penjelasannya gampang. Oke, di sini ada gambar nih, ada gambar tentang gelas atau apa gitu. Nah ini adalah gambar salah satu kegunaan dari integral, yaitu untuk menghitung volume benda putar ya. Ini salah satu fungsi dari integral ya. Oke, kita langsung saja ke materi. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari adalah yang pertama tentang pengertian integral ya, terus tentang konsep dan simbol integral. Ada pembahasan soal-soal UN, tidak begitu banyak ya, mengingat durasi. Selanjutnya ada yang namanya integral tentu dan pembahasan soal-soal UN tentang integral tentu. Oke, kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Oke, simpelnya begini teman-teman, yang namanya integral itu adalah kebalikan dari turunan fungsi atau anti turunan. Pada bab sebelumnya kita menurunkan sebuah fungsi, contohnya gini misalkan. Kemarin kita misalkan ada fungsi 3x kuadrat min 5x plus 9 diturunkan menjadi turunannya adalah 6x min 5. Nah sekarang, untuk sekarang itu pelajaran yang kita akan pelajari ini itu mengembalikan. Tadinya bentuknya adalah ini 6x min 5. Kita akan ubah 6x min 5 ini menjadi 3x kuadrat min 5x plus 9. Kurang lebih kayak gitulah. Ini bukan pengertian formalnya ya, bukan pengertian seperti apa ya namanya. Ini adalah pengertian hanya gampangnya saja lah, hanya gampangnya saja gitu ya. Kalau secara rumus atau matematikanya mungkin pengertiannya nggak seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke sekarang ke materi berikutnya, yaitu tentang konsep dan simbol integral. Oke, tadi pengertiannya gitu aja ya. Jadi yang namanya integral itu ya kebalikan dari turunan gitu ya. Sekarang konsep dan simbol integral. Oke, konsep integral. Jika ada fx sama dengan x pangkat n, maka integral dari fx sama dengan x pangkat n ditulis. Nah, penulisannya adalah seperti ini nih. Integral fx atau sama dengan integral x pangkat n dx. Nah, gini. Simbol dari integral itu adalah seperti ini nih. Ini apa namanya kayak gini ya. Ini adalah simbol dari integral. Seperti ini nih simbol dari integral ya. Kalau x pangkat n dx, nah biasanya dalam soal-soal integral itu ada dx di belakangnya. Dx itu melambangkan bahwa ini adalah fungsi turunan dan harus dikembalikan lagi ke fungsi semula, biasanya kayak gitu ya. Konsepnya adalah di sini jika integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Nah, di sini intinya adalah, ini harus diperhatikan banget adalah
bahwa nih harus diperhatikan banget adalah ini tuh pasti akan sama dengan ini nih. Oke, pasti akan sama dengan ini n plus 1, ini n plus 1, pasti akan sama ya. Konsepnya kayak gini ya, integral dari x pangkat n adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, jangan lupa ada plus c nya seperti ini ya. Contoh, kita lihat contoh. Misalkan ada, tentukan integral dari fx sama dengan x pangkat 5, ada lagi fx sama dengan x, ini simpelnya aja. Dx pangkat 5 adalah, nah ini integral dari x pangkat 5 adalah 1 per 5 plus 1 x pangkat 5 plus 1. Nah ini lihat ini dengan ini akan selalu sama, maka hasilnya pun ini dengan ini sama. Jadi 1/6 x pangkat 6 plus c. Oke, gampang ya. Lanjut, gimana kalau untuk x saja? Nah, integral dari x dx sama dengan 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1. Kok ada 1? Nah, ini tuh kalau pangkat 1 tuh nggak pernah ditulis ya teman-teman. Ini tuh x tuh ya pangkat 1 gitu. X di sini pangkat 1. Nah, pangkat 1 tuh nggak pernah ditulis. Tidak ada tuh bukan berarti pangkatnya 0. Di sini tuh ada. Cuma pangkat 1 gini ya. Berarti 1 plus 1, nah ingat lagi-lagi ini saya tekankan bahwa ini harus sama. Artinya hasil yang di bawah ini dengan hasil yang ini harus sama. Setengah x kuadrat plus c. Oke, paham ya? Next, kita ke contoh berikutnya. Gimana kalau misalkan ada fx sama dengan akar dari x atau akar pangkat 3 dari x kuadrat atau 1 per x pangkat 5. Nah, kayak gini. Kalau ada akar dari x, nah akar dari x nya itu karena akar itu artinya pangkat setengah, ya kita ubah dulu menjadi integral dari x pangkat setengah dx sama dengan 1 plus, nah lagi-lagi pahami ini 1 plus, nah lagi-lagi saya tekankan banget ini harus sama dengan ini gitu ya, ini biar nggak lupa saja ya. Berarti setengah plus 1, setengah plus 1 ya, sama dengan 1 per 3 per 2 kali x pangkat 3 per 2 sama dengan 2 per 3. Loh kok bisa begini? Nah, ini dibalikin saja. Berarti kan kalau ini tuh yang ini nih, ini tanda panahnya misalkan gini, berarti kan 1 dikali ya 2 per 3 gitu kan. 1 dikali 2 per 3 ya hasilnya 2 per 3 pangkat 3 per 2 plus c. Oke, lanjut. Gimana kalau yang ini? Nah yang ini juga sama sebenarnya ya dengan yang atas. Jadi ini yang bagian atas, ini yang bagian bawah, berarti ini x pangkat 2 per 3 sama persis lah dengan yang di atas gitu ya. Lagi-lagi saya tekankan ini pasti sama dengan ini. Oke, 1 per 5 per 3 x pangkat 5 per 3 sama dengan 3 per 5. Nah ini kenapa jadi 3 per 5 ya, contoh kasusnya sama dengan yang ini ya, 1 dikali ya 3 per 5. Oke, nah gimana untuk yang bawah? Nah kalau yang bawah ini kita ubah dulu menjadi x pangkat min 5, kita pindahin dulu ke atas ya, berarti x pangkat min 5 sama dengan 1 per min 5 tambah 1 x min 5 tambah 1 sama dengan min 1/4 x pangkat min 4 gitu ya. Ini lagi-lagi saya tekankan ini harus sama dengan ini gitu ya. Nah kalau x hasilnya pangkat min biasanya tidak ada, nah pangkat min balikin lagi ke bawah gitu, jadi min 1/4 x pangkat 4 plus c. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya untuk contoh-contohnya. Nah ini contohnya terpisah-pisah dulu, nanti kalau dalam soal biasanya tidak terpisah seperti ini ya. Dalam soal itu biasanya sudah bentuknya penjumlahan, bentuknya perkalian, bentuknya pengurangan kayak gitu dalam soal. Oke, kita lanjut lagi ke konsep dan simbol, masih dengan konsep dan simbol integral, tapi ini untuk bentuk yang berbeda. Nah kalau tadi itu tidak ada a nya di depan, tidak ada koefisien, sebenarnya bukan tidak ada koefisiennya 1. Kalau di sini sekarang a nya koefisiennya misalkan lebih dari 1 yang di sini. Ini misalkan ini untuk a lebih dari 1, Masya Allah,
untuk A lebih dari 1, misalkan gitu. Maka penulisannya adalah kayak gini, AX pangkat N ya berarti A per, konsepnya sama aja sebenarnya ini gitu ya. Ini konsep ini tidak akan pernah berubah ya. Ini A nya ya, hanya menggandakan kalau tadi 1, kalau ini untuk A nya lebih dari 1, plus C. Oke, jangan lupa plus C. Contoh, misalkan tentukan integral dari 3x kuadrat atau tentukan integral dari setengah x pangkat 3. Integral dari 3x kuadrat ya 3 per 2 plus 1 sama dengan 3 per 3. Nah 3 per 3 kan sama dengan 1, atau ya gampangnya kita coret lah, tinggal x pangkat 3 plus c. Nih, oke. Kita lanjut. Setengah x pangkat 3 dx berarti kan setengah 3 plus 1, x pangkat 3 plus 1 ya, berarti setengah per 4 x pangkat 4 sama dengan 1/8. Nah kalau yang posisinya kayak ini beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu kan 1 per misalkan 2 per 3, maka diubahnya menjadi 1 kali berapa nih ya 3 per 2, maka hasilnya menjadi 3 per 2. Untuk yang ini, untuk kasus yang ini itu beda gitu ya. Untuk kasus yang ini tuh berarti ini tuh 1 per 2 per 4. Nah berarti sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 4, karena di sininya ada 4 per 1 ya, makanya jadi 1/8 x pangkat 4 plus c. Oke. Itu ya. Ini coret aja nih, nggak penting. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu min 5x pangkat 6 dx atau 3/5 pangkat 2 per 3 dx atau 5 per x pangkat setengah dx. Oke, yang ini gimana? Min 5x pangkat 6 dx sama dengan min 5 6 plus 1 6 plus 1 6 tambah 1 ya 7, berarti 7 min 5 per 7x tambah pangkat 7 plus c. Nah ini ya, lanjut. 3/5 x pangkat 2 per 3 dx berarti 3/5 per 2 per 3 tambah 1. Nah 2 per 3 tambah 1 berapa? 5 per 3 ya. 2 per 3 tambah 1 5 per 3 sama dengan 3/5 kali 5 per 3 x pangkat 5 per 3 sama dengan 9 per 25 x pangkat 5 per 3 plus c. Nah kok ini jadi 9 per 25 gini lah. Sebenarnya ini pelajaran SD ya, tapi ya nggak masalah lah. Berarti 3/5 ini tuh 3/5 per 5 per 3 itu sama aja dengan dikali, balikin posisinya jadi 3/5, maka hasilnya 3 kali 3 9, 5 kali 5 ya 25 gitulah kurang lebih ya. Oke. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya, yaitu 5 per x pangkat setengah sama dengan, nah gini, ubah dulu ya teman-teman, selalu diubah menjadi pangkat negatif. 5 per min 1 tambah setengah, min setengah tambah 1 ya dapatnya setengah, sama min setengah tambah 1 dapatnya setengah, berarti 5 per setengah x pangkat setengah sama dengan 10x pangkat setengah plus c. Nah kayak gini. Atau biasanya sebenarnya yang setengah ini jadi gini, diubah menjadi 10 akar dari x gitu plus c. Nah biasanya sini sampai ini ya, karena di sini nggak cukup tempatnya, udah tambahin aja begini ya. Oke, itu tadi kalau yang di depannya ada koefisien, di depan x itu ada koefisien yang lebih dari 1. Yang selanjutnya adalah masih konsep dan simbol integral. Nah konsep selanjutnya adalah jika fx-nya adalah a. Nah kalau sekarang fx-nya adalah a doang, berarti hanya konstantanya doang, maka ditulisnya ya seperti ini. Kalau a saja maka sama dengan ya
paling simpel ini ya. Kalau misalkan A saja, A itu berarti angkanya ya, maka hasil integralnya adalah AX plus C. Ya udah, ini aja AX plus C, hanya ditambahin X saja, jadi kalau integral dari sebuah angka ya tambahin aja X plus C aja gitu ya. Contoh, kita lagi contoh. Tentukan integral dari, misalkan ada 3. Nah, integral dari 3 ya tinggal tambahin X aja, berarti integral dari 3 adalah 3X plus C. Semudah itu ya teman-teman ya. Integral dari 5 ya udah, berarti 5 itu sama dengan 5X plus C. Nah, semudah itu teman-teman ya. Oke, gimana? Mudah-mudahan tidak ada yang tidak dimengerti ya dari pemaparan tentang materi integral kali ini. Oke, kita masih lanjut ke tadi udah konsep dan simbol integral, dan selanjutnya kita akan ke pembahasan soal-soal UN. Oh iya, untuk video kali ini kita hanya membahas 3 ini aja ya, pengertian, konsep dan simbol integral, dan pembahasan soal-soal UN. Untuk integral tentu dan pembahasan soal-soal UN yang soal integral tentu, nah itu juga nanti akan dibahas pada video berikutnya. Oke, sekarang pembahasan soal-soal UN, biar durasinya nggak terlalu panjang ya. Pembahasan soal-soal UN integral. Kan ada UN 2016. Ini ada apa namanya? Oh iya, tadi tuh ada integral tentu, ada integral tak tentu. Nah, integral tentu itu, ini namanya integral tentu teman-teman ya. Integral tentu itu ya seperti ini. Jadi tidak ada ketentuan. Kalau integral tentu itu nanti bentuknya ada integralnya, di sininya ada angkanya, misalkan 1, di sininya 0. Nah, ini sudah integral tentu ya. Kalau integral seperti ini namanya integral tak tentu gitu ya. Nah, tadi kalau contohnya itu terpisah, satu contoh ini, contoh ini, contoh ini. Sekarang kalau dalam soal itu tidak terpisah ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, bahkan ada juga yang perkalian ya. Misalkan ada integral dx kuadrat plus x plus 3 dx, jawabannya adalah oke, kalau di sini teman-teman ya yang suka banyak kesalahan tuh gini. Kalau sudah dalam proses seperti ini, maka integral, simbol integral ini jangan ada ya. Kalau udah bentuknya seperti ini nih, ini 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1. Kalau udah bentuknya seperti ini nih, jangan lagi pakai simbol integral yang ini. Jadi simbol integral ini hilang ya ketika sudah ada proses seperti ini. Jadi jangan ada lagi simbol integral. Simbol integral itu kalau di sini teman-teman pakai simbol integral lagi, berarti disuruh mengintegralkan yang ini gitu ya. Jadi ini tuh kayak semacam perintah integralin gitu, perintah kayak gitu ya. Jadi kalau udah proses pengintegralan seperti ini, maka simbolnya jangan sampai diikutkan lagi gitu. 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1. Ingat, ini sama dengan ini. Saya akan selalu ngasih tanda biar kalian ingat ya. 1 per 1 plus 1, dan ini 3x. Nah, tadi karena integral dari 3 ya 3x gitu. Hasilnya sama dengan 3x pangkat 3 plus setengah x kuadrat plus 3x plus c. Nah, udah selesai ini ya. Selesai. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. UN IPS 2014. Ada 4x pangkat 3 plus setengah x kuadrat plus 3x. 4x pangkat 3 plus setengah x kuadrat plus 3x sama dengan, sama kayak tadi ya. 3 tambah 1, 3 tambah 1. 2 tambah 1, 2 tambah 1, selalu tambah 1 ya. Selalu tambah 1 karena konsepnya tadi saya ajarkan adalah selalu tambah 1. Konsep tetap. Ini 4, ini setengah, ini ini 1, ini 1. Oke. Hasilnya berapa nih? Berarti 4 per 4
setengah per 3x pangkat 3, 3 per 2x kuadrat plus C hasilnya sama dengan x pangkat 4. Ini habis ya, karena sama. Ini sama dengan setengah kali sepertiga sama dengan 1/6 x pangkat 3 plus 3 per 2 x pangkat 2 plus C. Nah seperti ini teman-teman ya, gampang lah. Kita ke contoh soal berikutnya. Ini juga UN sebenarnya, cuman saya nggak mencantumkan UN tahun berapa ini. Ini bentuknya perkalian teman-teman ya. Nah kalau bentuk perkalian ini ya, kita harus membereskan dulu perkalian ini ya, harus beresin dulu perkaliannya, jangan sampai bentuk seperti ini, karena nanti cara mengintegralkan kalau bentuk perkalian ini akan beda caranya sebenarnya kalau perkaliannya rumit. Tapi kalau perkalian yang mudah seperti ini, kita kalikan aja. Misalkan nih 2x kali x sama dengan yang ini nih, 2x kuadrat, lalu 2x kali min 4 sama dengan min 8x, lalu 3 kali x sama dengan 3x, lalu 3 kali min 4 sama dengan min 12 gitu ya, sama dengan 2x kuadrat. Nah min 8 tambah 3 sama dengan min 5x min 12x. Nah kalau udah gini baru kita integralkan seperti biasa. 2x kuadrat min 5x min, berarti ini pangkat 2, 2 tambah 1, 2 tambah 1, 2 tambah 1, ini x nya pangkat, ingat ya, bukan berarti pangkatnya 0 di sini, ini ada pangkatnya 1 gitu ya. Berarti ini 1 plus 1, ini 1 plus 1 min. Nah ingat, integral dari konstanta adalah tinggal tambahin x saja, hasilnya sama dengan 2 per 3 x pangkat 3, 5 per 2 x pangkat 2 min 12x plus C. Oke, gimana? Mudah kan teman-teman ya, materi integral ini. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan dan bermanfaatnya. Untuk pertemuan selanjutnya, tadi seperti saya bilang, kita akan membahas tentang integral tentu dan pembahasan soal-soal tentu. Sebenarnya materinya masih ada ya, ada integral itu kan ada integral substitusi, ada integral parsial gitu ya. Nanti masih ada, tidak hanya segini, masih ada bahasan-bahasan. Mungkin akan dibuat sekitar 2 atau 3 video lagi yang membahas tentang integral dengan bahasan yang berbeda-beda tentunya. Oke, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, dan komen kalau bisa ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.